Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mewawancarai di sebuah warkop agam. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Firni, ada teman saya. Nama saya Murniati Warubu. Perkenalkan saya Michelle Shalom Sinaga. Perkenalkan nama saya Dina Fira Sri Nabila Nasution. Perkenalkan nama saya Kainun Nukman Silaban. Perkenalkan nama saya William Basedo Hamunangan Manalu. Perkenalkan nama saya Irwansyah Putra Situmayang. Di sini kami akan menyampaikan wawancaranya pada seorang leader yang ada di warkop agam. Siang Bang, mohon maaf sebelumnya kami mengganggu waktu Abang. Kak, saya perwakilan dari kelompok saya dari Universitas Satya Tera Bhinneka ingin izin mewawancarai perusahaan ini. Sebelum itu kami ingin perkenalan diri dulu. Saya Kainun Nukman Silaban dan ini teman-teman saya. Boleh kami tahu dengan siapa kami bicara, Bang? Iya, saya sendiri Jamal. Oke, Bang Jamal. Terima kasih. Kami akan melanjutkan wawancara kami. Biasanya nih ya Bang, apa yang harus dilakukan untuk awal pertama kali masuk datang ke tempat kerja ini? Paling kalau untuk pertama kita lihat barang dulu apa yang nggak cukup atau kurang kita tambahkan. Habis itu kebersihan yang ditinggalkan sama anak yang semalam, apa yang belum dikerjakan mereka kita kerjakan lagi. Kita buat serapi mungkin. Oke. Kalau lagi rame nih Bang posisi usahanya, biasanya yang biar nggak terjadi keributan, apa yang akan dilakukan? Paling dari segi orang kerjanya kita kontrol, kita lihat-lihat adakah masalah di bawah, adakah masalah di mana, kita langsung tanggapin itu. Untuk mengambil inisiatif untuk biar mereka nggak terlalu terbebani dengan pesanan-pesanan tamu. Oke. Sekarang nih Bang, selama Abang jadi karyawan di sini, tantangan yang paling bikin Abang mikir keras itu apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Mikir keras, paling hari-hari biasa ya. Karena sepi ya, itu aja tantangannya. Karena kami harus menarik pelanggan. Kalau untuk hari-hari yang enggak pekan ya contohnya ya. Hari-hari biasa. Ya, apa biasanya ada target gitu Bang? Target kami ada, cuman target itu kami nomor sekian dan karena itu bukan tujuan sebenarnya. Yang tujuan sebenarnya kita jualan. Oke. Terima kasih Bang. Bang, sebagai leader sering koordinasi soal apa aja antara leader dan Paling kami koordinasi tentang pelayanan, tentang kualitas makanan, tentang kualitas minuman, tentang hal-hal yang harus diperbaiki. Semakin hari ada aja yang harus diperbaiki. kalau ada masalah kehadiran atau kedisiplinan, langkah awal yang biasa Abang ambil apa? Kita peringatkan dulu, kita kasih tahu beberapa kali kalau memang masih saja kelakuan dengan kedisiplinan masih nol, kita keluarkan. Karena kedisiplinan juga penting untuk pekerjaan. Terima kasih ya Bang. Komplain pelanggan yang paling sering muncul di sini itu apa, Bang? Paling tentang kualitas makanan atau dari minuman atau dari pelayanan. Ya wajar lah orang komplain, tiap tempat pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau komplainan itu kita terima. Kalau masih dalam standar Terus Abang biasanya respon awalnya gimana gitu, Bang? Kalau untuk komplainan untuk tamu kita harus baik-baik karena itu untuk memajukan kita ke depannya lagi. Kritikan itu kita perlu lihat, mungkin di segi ini kita kosong yang harus kita banyak perbaiki itu. Dan dari kawan-kawan juga mungkin masih banyak yang harus kita perbaiki. Jadi kita harus terima dia. Terus kalau ada tamu yang rese-rese atau yang marah-marah gitu, Bang. Terus Abang punya trik biar suasananya cepat ada gitu. Paling kita deketin, kita tanya kenapa, ada masalah apa. Karena kalau kita
emosi dan dia emosi nggak bakalan kelar-kelar. Kita tanya baik-baik apa masalahnya, apa yang harus kita lakukan. Karena tamu lebih penting daripada orang kerja. Kalau boleh milih satu bang, hal apa yang perlu abang perbaiki dari sistem kerja dari sini? Kalau menurut saya di kerjaan ini yang harus kita perbaiki cuma dari sistem kerja sama tim lebih solid lagi untuk meringankan semua hal-hal yang ada di sini. Paling jangan cuma tengok aja lalu gerak. Ada hal-hal yang harus dikerjain bareng-bareng, kita kerjain bareng-bareng. Jangan cuma satu orang aja yang kerja. Apa sih kebiasaan kecil dari tim abang yang menurut abang itu justru bikin kerjaan jadi lebih ringan? Kebiasaan hal kecil ya. Iya. Untuk hal kecilnya paling tahu situasi lah ya mungkin ya. Nengok situasinya lagi apa, itu meringankan pekerjaannya sebenarnya. Situasi sih yang meringankan kerjaan. Kalau ada karyawan yang baru masuk, apa nasihat pertama yang abang berikan kepada karyawan tersebut? Nasihat pertama, perhatikan dulu orang yang udah lama kerja di sini, apa yang dia lakukan, kamu tiru. Kalau bisa kamu lebih dari dia, lakukan. Nah, Bang, biasanya di Ranting Kopi ini pelayanannya bagaimana sih Abang mengetahui pelayanan hari ini bagus atau mungkin ada pelayanannya yang buruk? Itu cara Abang mengetahuinya caranya dengan cara apa? Paling kita lihat orang kerjanya, Kak. Kalau untuk pelayanannya, paling dari orang kerjanya, apa dia lagi masalah atau ada apa, keseringan duduk pas ada tamu. Paling kita lihat mereka kalau lagi kerja, layanan duduk atau enggak. Misalnya ini kan ada nih ke sesama krunya mungkin bad mood gitu atau susah ngapain moodnya, itu caranya mengatasinya kayak gimana? Kalau untuk pribadi saya panggil dan saya dudukkan dulu, masalahnya sama siapa kita rundingkan dulu. Kalau masih bisa dirunding, kita rundingkan. Kalau nggak bisa ya kita keluarkan. Yang kalian SOP nih, apa harus langsung dikasih sanksi atau gimana? Ya, kalau untuk SOP-nya kami ada. Yang pertama nggak bisa main judi di tempat kerja, itu SOP kami. Kalau memang kedapatan itu nggak ada tawar-menawar lagi langsung dikeluarkan. Dan kalau untuk yang hal-hal yang kecil ada SOP lain, hal-hal kecilnya bisa kita bicarakan. Kita peringatkan dulu, sekali sampai 3 kali. Kalau udah ada lebih dari 3 kali kita keluarkan. Nah, SOP yang harus banget dijalankan itu contohnya apa, Bang? Kebersihan. Yang lain nggak ada, kebersihan aja. Yang harus dilihat di sini cuma kebersihan aja. SOP-nya ya yang paling penting itu aja. Nah, misalnya kalau ada staff yang suka nge-skip SOP nih, atau mungkin hal-hal sederhana gitu, biasanya itu abang negurnya, kan tadi abang bilang dikeluarkan langsung. Itu misalnya ada nggak ganjaran atau misalnya berhak nggak si karyawan ini ngebantah gitu? Oh, kalau untuk itu paling kita skor ya. Kalau untuk ngebantah nggak apa-apa, ngebela diri itu aja, namanya juga pekerja. Ya mungkin kalau memang nanti kita lihat ada kemungkinan dia berubah, kita kasih skor aja, paling seminggu. Surat peringatan pertama gitu. Oke, baik Bang. Bagaimana biasanya cara Abang mengontrol target harian itu? Kalau kontrol target harian, kami memang nggak bisa dipastikan untuk targetnya segini hari ini, karena ini kan wilayahnya juga nggak terlalu rame. Kalau hari-hari pajak aja yang bisa kami kontrol. Baik. Coba ceritakan Abang momen paling chaos yang pernah Abang hadapi dan bagaimana cara Abang mengatasinya. Kalau pengalaman paling chaos itu di hari Minggu ya, Pak, mungkin ya. Karena hari Minggu ini orang banyak yang belanja dan banyak yang juga yang masuk kemarin. Jadi kami kewalahan mengatasi tamu-tamu yang terus datang. Paling ya kerja sama tim harus lebih solid lagi. Saling membantu, saling cari celah di mana yang harus dibantu, kita harus bantu. Paling di situ. Baik. Selanjutnya, kalau mendadak staf kurang, misalnya ada yang sakit atau izin, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Paling kami backup ya. Kalau untuk sekarang ini kami backup. Mungkin kami sekarang masih kekurangan orang, paling kami backup aja lah. Siapa yang sakit itu.
Punya saran. Terima kasih Bang. Kalau ada staff yang lagi bad mood atau performanya turun tuh biasanya abang ngomong ke mereka tuh kayak gimana sih? Ya paling kita semangatin lagi. Mungkin ada masalah keluarga kan kita nggak tahu di sini kerjaan. Jadi kita semangatin, kita ya cerita-cerita sedikit untuk motivasi orang ini biar lebih semangat lagi menjalani. Baik, abang punya cara khusus nggak buat bikin tim ini tetap kompak? Apalagi pas jam-jamnya sibuk gitu, kalau rame gitu gimana? Paling kita sebelum kerja briefing dulu, ada yang mau dibicarakan, ada masalah ini, ada masalah itu. Untuk meningkatkan performa kita harus briefing, karena untuk itu kesulitan dari sebuah tim. Oke baik. Pernah nggak nemuin anak tim yang susah diarahkan gitu? Waktu itu abang gimana sih cara ngatasin? Ya pertama ya kita bilang baik-baik, habis itu kalau memang nggak bisa ya harus pakai nada agak sedikit untuk mengarahkan, karena hal-hal yang seperti itu paling kalau kita dengan baik-baik mungkin orang itu nggak dengar, tapi dengan nada agak keras sedikit mungkin lebih terbuka. Oke bang, ini pertanyaan terakhir ya. Gimana sih rasanya menjadi seorang leader? Apakah abang senang atau merasa tertekan mungkin di sini? Dulunya tertekan karena banyak yang kita harus kontrol, banyak dari belanjaan, pengeluaran, dari pemasukan juga kita harus kontrol, dan orang-orang kerja dulu tertekan. Dengan berjalannya waktu, aku udah menikmati dengan apa yang sekarang aku lakuin. Terima kasih ya bang.